Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3 di soal UTS Supply Chain Management. Baik, di sini adalah soalnya ya, pada tabel berikut ini. Buatlah tutorial video penentuan lokasi dan alokasi berdasarkan kapasitas. Baik, kita akan mencoba membacakan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, sebelumnya memang saya untuk mempercepat waktu, saya sudah menulis datanya di sini terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah datanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathan Rosid ya. Dengan nomor induk mahasiswa 111910440. Baik, di sini sudah ada datanya. Nah, di sini kita akan mulai mengerjakan ya. Kita paste. Angka di dalamnya kita hapus saja. Sorry. Untuk menandainya bahwa kolom ini adalah nanti yang akan diisi. Kita kasih warna ya untuk membuat ingat, untuk mengingatkan kita nanti. Nah, kemudian saya belum menjelaskan ya apa ini isinya. Jadi pabriknya itu adalah terdiri dari 4 tempat, yaitu Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Tangerang, di mana pasarnya ada di 5 lokasi, yaitu Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta, dan Sumsel. Setiap masing-masing pasar memiliki variable cost-nya. Nah, kolom ini adalah variable cost-nya. Jadi mereka memiliki variable cost-nya masing-masing. Dan juga di setiap perusahaan memiliki fixed cost-nya masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing juga, gitu ya. Jadi di situ kita akan menentukan di mana lokasi produksi yang tepat, gitu ya. Jadi permintaannya kita rubah dengan supply ke pasar, kemudian kapasitasnya kita rubah dengan supply dari pabrik. Oke. Nah, kemudian supply dari pabrik pasti akan memiliki gap atau sisa atau jarak ya dari kapasitasnya, karena kondisi pasar kita tidak tahu, mungkin lebih sedikit dari kapasitas. Kayak misal seperti ini, di Surabaya, di daerah Jabar itu hanya meminta misal 1000, jadi totalnya supply dari pabriknya hanyalah 1000 dan kapasitas produksinya ada 5000. Jadi sisa dari kapasitasnya adalah sebanyak 4000 pieces, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan membuat kolom sendiri, itu sisa kapasitas. Oke, ini nama pabriknya, kita copy paste. Kita akan menggunakan rumus T ini sama dengan kapasitas kapasitas dikalikan dengan Fi. Kenapa? Karena kolom ini nantinya akan menjadi tanda bahwa perusahaan ini jalan atau tidak, perusahaan ini berproduksi atau tidak. Ketika angka yang akan nanti muncul adalah angka 1, maka perusahaan tersebut berproduksi atau jalan atau tidak tutup, seperti itu ya. Namun apabila perusahaan nanti di sini akan muncul angka 0, berarti perusahaan akan diberhentikan atau ditutup untuk sementara atau yang selamanya. Kemudian kita kurangi, jadi kapasitasnya dikalikan misal dengan Surabaya adalah 0, jadi nanti hasilnya akan 0 ya.
Namun apabila Surabaya 1 kemudian dikali kapasitasnya 5.000, kemudian kita kurangi dengan total di pasarnya berapa, misal total pasarnya 1.000 gitu, nanti akan ada gap di sini 3.000 gitu ya, berarti 5.000 kali 1 itu 5.000 dikurangi 1.000 jadi 4.000 gitu ya. Bentar, lepas. Nah kemudian ini ada ya, supply dari pabrik adalah jumlah yang di sini ya, dengan sum setelah itu kita akan menentukan total fixed cost-nya berapa gitu ya. Jadi kita menggunakan formula sama dengan sum product. Sum product dimana fix ini ya, fix ini apabila jalan akan dikalikan dengan bawah gitu. Jadi misal Surabaya itu akan dikalikan seperti ini dan ini, kemudian Pasuruan juga dikali ini. Jadi misal Gresik-nya tidak jalan, berarti nanti 180 akan dikalikan dengan 0. Itu totalnya 180 tidak akan masuk ke fixed cost-nya gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus sum product ya, baterai mau habis ya. Sebentar, saya akan melakukan pengecasan. Ya, lanjut. Baik, kemudian kita akan menentukan total variable cost-nya. Itu dengan rumus sama dengan sum product, yaitu di variable cost-nya dan total berapa pieces yang akan dibutuhkan dan dikirim. Oke. Nah kemudian kita bisa menentukan tuh total cost-nya berapa kan. Setelah kita tahu fixed cost-nya dan variable cost-nya, kita bisa tahu berapa total cost-nya, yaitu dengan cara fixed cost ditambahkan dengan variable cost ya. Nah setelah kita tahu ini, kita baca di sini. Nah, tujuan kita adalah untuk meminimumkan biaya, meminimumkan total biaya antara tetap dan variabel. Jadi kita tandai saja ya. Kita bisa hijau nih. Nah, kita tandai bahwa ini adalah tujuan kita untuk meminimalkan. Nah, setelah kita dapatin ini, kita masuk ke data, kemudian pilih solver. Nah, set objeknya adalah tujuan kita apa sih? Yaitu adalah total biayanya, total cost ya. Kemudian kita yang diminta adalah minimum biaya, bukan maksimum, jadi kita ganti ke min biaya. Oke. Dan by changingnya adalah kolom yang akan diisi otomatis oleh solvernya. Ini ya, karena kita udah tandain tadi. Nah kemudian set to the constraints adalah ketentuan-ketentuan atau batasan-batasannya. Kita tambahkan. Oke, kita bisa baca dari sini. Batasan yang pertama adalah supply ke pasar harus sama dengan permintaan. Supply ke pasar harus sama dengan permintaan ya. Oke, kita add. Kemudian yang kedua, ini adalah supply ke pabrik ya. Supply ke pabrik harus kurang dari sama dengan KY. KY adalah kapasitas tahunan produk, kapasitas tahunan. Nah ini, jadi supply dari ini harus kurang dari sama dengan ini gitu ya. Oke, ini harus kurang dari sama dengan kapasitasnya. Nah kan, kita tambahkan. Kemudian
Tadi kita kan sudah menyiapkan validasi tentang sisa kapasitas. Nah, sisa kapasitas ini haruslah haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Jadi tidak boleh kurang dari 0 ya, nggak boleh minus. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Kemudian batasan yang selanjutnya adalah ini haruslah lebih sama dengan 0. Yaitu adalah supply ke pasar total masing-masing pabriknya haruslah lebih dari sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian batasan selanjutnya adalah YI atau FI ya tadi ya, harus mempunyai anggota himpunan 0 dan 1. Jadi ini ya, tadi harus 0 dan 1. 0 dan 1 itu adalah binari ya. Isi binari itu adalah antara 0 dan 1. Right. Nah, kemudian untuk meminimalisir kesalahan data atau kesalahan hasil yang membingungkan, karena biasanya ini akan menimbulkan angka yaitu berupa pangkat. Jadi kita bulatkan saja ya, itu dengan kita mengklik integer. Oke, dah, kita semuanya udah, close saja. Nah, udah sampai sini. Kalau batasan-batasannya sudah diisi semua, kemudian kita klik solve. Nah, kita oke. Ya, ketemu ya. Gini ya. Jadi sini saya akan coba menerangkan, yaitu ini harusnya FI. Nah, dari hasil ini ternyata Pasuruan adalah 0, yang menandakan bahwa Pasuruan akan ditutup karena dia tidak akan melakukan supply dari pabrik ke pasar gitu ya. Jadi 0 semuanya. Untuk Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta, dan Sumsel 0 semuanya ya. Jadi supply dari pabrik atau totalnya 0. Gitu ya teman-teman ya. Dan ternyata Surabaya, Gresik, dan Tangerang itu berjalan, sedangkan Pasuruan tidak, karena dia 0 gitu. Kemudian ternyata di Surabaya hanya mengirim ke Jawa Timur dengan total 2000 pieces. Sedangkan kapasitas dari perusahaan yang ada di Surabaya adalah 5000, dengan artian akan ada gap atau sisa dari kapasitas yang seharusnya 5000 tetapi hanya mengirim 2000. Nah, ada sisa kapasitas sebanyak 3000. Nah, biaya minimal yang kita dapatkan hanyalah 81 miliar dan 30 juta rupiah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat juga buat saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.